Revolusi industri. Revolusi industri adalah transformasi besar pada manufaktur dengan mengubah sistem produksi dari cara tradisional menggunakan tangan, lalu digantikan oleh mesin. Proses transisi ini memberikan dampak yang meluas pada kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Revolusi Industri 1.0 adalah era yang terjadi pada abad ke-18 tahun 1760 sampai 1840. Pada kisaran tahun tersebut, penemuan mesin uap oleh James Watt merupakan awal terjadinya era ini di tanah Inggris sehingga membawa perubahan besar di berbagai sektor. Mesin uap yang berbahan bakar batu bara ini ditenagai oleh mesin dan kebanyakan dipergunakan untuk produksi tekstil di Inggris. Seiring berjalannya waktu, mesin uap berkembang pula di berbagai industri lain. Mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi, sampai ke manufaktur pun mulai menggantikan tenaga manual. Pada era ini jugalah pertama kali kegiatan produksi dalam jumlah besar terjadi demi memenuhi kebutuhan yang semakin bertambah jumlahnya. Revolusi Industri 2.0. Revolusi Industri 2.0 adalah era revolusi yang terjadi sekitar awal abad ke-19 atau sekitar tahun 1870-an dan berfokus kepada efisiensi mesin di setiap lini dalam proses produksi karena ditemukannya tenaga listrik. Nama-nama besar seperti Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, dan yang lainnya hadir mewarnai era ini. Revolusi Industri 3.0 terjadi di akhir abad ke-20 yang ditandai dengan hadirnya internet serta teknologi digital. David Harvey, seorang sosiolog asal Inggris, bahkan menyebut era revolusi industri 3.0 membuat dunia semakin menciut. Mengapa bisa begitu? Karena di era ini, jarak semakin menghilang dan ruang pun semakin luas. Namun, di saat bersamaan justru semakin padat. Revolusi industri 3.0 mempunyai dua karakteristik utama. Pertama adalah mesin-mesin yang mampu bergerak dan berpikir sendiri. Yang kedua adalah internet yang dapat mempersingkat jarak dan waktu. Selain itu, di era ini sudah ditemukan komputer oleh Alan Turing yang kemudian mengembangkan pengolahan data hingga melahirkan peralatan elektronik lain yang lebih canggih lagi. Beberapa contoh hasil revolusi industri 3.0 yang lainnya adalah transistor, semikonduktor, integrated chip, peralatan elektronik, software, akses internet. Revolusi Industri 4.0 dimulai pada tahun 2000, mesin-mesin yang menggunakan operator diganti menjadi mesin-mesin fully automated, sehingga hanya sedikit memerlukan tenaga manusia. Penjaga pintu parkir, dengan adanya e-parking, Google dalam mengembangkan self-driving car, sehingga tidak memerlukan tenaga manusia dalam berkendara. Dampak positif dan negatif revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Dampak positif: ditemukannya alat atau teknologi terkini yang dapat memudahkan pekerjaan manusia dan dapat menghasilkan produk lebih banyak dengan penggunaan waktu yang sedikit. Sedangkan dampak negatif, kini banyak tenaga manusia digantikan oleh teknologi terkini.